Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B akan mempresentasikan praktikum kimia analisis terapan. Selamat menyaksikan. Adapun anggota kelompok kami berjumlah 6 orang yang terdiri dari Dia Lestari dengan NIM 004, Hanggi Wilianamira dengan NIM 018, Ismiati dengan NIM 030, Suci Larashati dengan NIM 044, Rifda Haniah dengan NIM 060, dan Naufalika Zahabia dengan NIM 080. Praktikum yang telah kami lakukan terdiri dari 3 acara, yaitu acara pertama dengan judul Ekstraksi dan Analisis Senyawa Volatil pada Jeruk Sunkist menggunakan destilasi uap dan GCMS, yang bertujuan untuk mengekstraksi dan menganalisis senyawa limonen pada jeruk sunkist menggunakan destilasi uap dan GCMS. Kemudian acara 2 berjudul Ekstraksi dan Analisis Senyawa-senyawa non-volatil pada bunga telang menggunakan metode sokletasi yang bertujuan untuk mengekstraksi dan menganalisis senyawa non-volatil pada bunga telang menggunakan sokletasi dan GCMS. Dan yang terakhir acara 3 yaitu destruksi dan analisis kadar logam timbal pada sampel kerang hijau menggunakan spektrofotometer serapan atom yang memiliki tujuan mampu menentukan kandungan kadar logam timbal dalam sampel kerang hijau dengan teknik destruksi menggunakan spektrofotometer serapan atom. Baik, di sini saya akan mempresentasikan acara 1 yang berjudul Ekstraksi dan Analisis Senyawa Volatil pada Jeruk Sunkist menggunakan destilasi uap dan GCMS. Kami mengangkat kasus di mana banyaknya anak muda di Indonesia memiliki kadar kolesterol yang tinggi. Apa sih itu kolesterol? Kolesterol merupakan jenis lemak jenuh yang dapat menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit jantung dan pembuluh darah, serta berkontribusi pada perkembangan berbagai kondisi kardiovaskular serius. Data Survei Kesehatan Indonesia 2023 mengungkapkan bahwa prevalensi kadar kolesterol total di Indonesia menunjukkan angka yang memprihatinkan, khususnya pada kelompok usia produktif. Dapat dilihat dari data yang tertera di mana kelompok usia 15-24 tahun memiliki prevalensi kadar kolesterol yang tinggi. Angka ini mengindikasikan bahwa meskipun usia muda biasanya identik dengan kondisi kesehatan yang baik, kenyataannya banyak individu dalam kelompok ini memiliki kadar kolesterol yang tidak sehat. Menyusul dengan kelompok usia 25-34 tahun yang memiliki rata-rata kadar kolesterol yang juga tinggi. Situasi ini tentunya sangat mengkhawatirkan karena peningkatan kadar kolesterol pada usia muda dapat menjadi pertanda adanya masalah kesehatan yang lebih besar yang mungkin belum sepenuhnya terdeteksi seperti penyakit kardiovaskular dan penyakit metabolik lainnya. Adapun beberapa penyebab utama dari tingginya kadar kolesterol pada usia muda termasuk pola makan yang tidak sehat seperti konsumsi makanan lemak jenuh dan kolesterol, makanan cepat saji, serta kurangnya aktivitas fisik. Pola dan gaya hidup yang kurang sehat termasuk kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol yang berlebih juga dapat berkontribusi pada peningkatan kadar kolesterol. Selain itu, faktor genetik dari kedua orang tua turut memainkan peran penting dalam terhadap tingginya kadar kolesterol tubuh. Berdasarkan contoh kasus yang telah saya jelaskan tadi, kita dapat mengetahui apa itu kolesterol dan apa penyebab dari kolesterol itu sendiri. Kemudian, kita harus mengetahui bagaimana cara mencegah kadar kolesterol tinggi. Nah, pada pendahuluan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang ekstraksi senyawa volatil dari kulit jeruk sunkist. Di sini kami ingin memperoleh minyak atsiri dari kulit jeruk sunkist yang merupakan sumber senyawa fenolik yang potensial dengan aktivitas biologis yang beragam, termasuk antidiabetik dan antioksidan. Minyak atsiri sendiri dapat diperoleh dari destilasi uap yang memisahkan komponen campuran pada suhu di bawah titik didih normal. Metode ini mengisolasi komponen tanpa merusak sifat aslinya. Terdapat 2 teknik di mana yang pertama yaitu mengalirkan uap secara terus-menerus ke dalam campuran, dan yang kedua yaitu mendidihkan campuran dengan pelarut. Prinsipnya adalah menurunkan titik didih komponen sehingga pemisahan lebih aman dan efisien. Selanjutnya yaitu tahapan dalam isolasi kulit jeruk sunkist. Untuk mendapatkan minyak atsiri dilakukan preparasi sampel di mana kulit jeruk sunkist dipotong kecil-kecil untuk memperbesar luas permukaan. Dengan memperbesar luas permukaan, lebih banyak minyak atsiri yang diperoleh selama proses destilasi.
Proses ini membuat uap air lebih mudah menembus jaringan kulit jeruk, sehingga minyak atsiri dapat terekstraksi lebih efisien dan optimal. Terdapat dua labu destilasi dengan potongan kulit jeruk sunkist, dan labu destilasi yang diisi dengan aquades dan ditambahkan batu didih untuk mempercepat proses pendidihan air. Kulit jeruk sunkist didestilasi selama 180 menit dengan suhu 100 derajat Celcius, memberikan waktu yang cukup bagi uap air untuk menembus seluruh jaringan kulit jeruk dan mengekstraksi minyak atsiri secara optimal. Suhu ini merupakan titik didih air cukup untuk menghasilkan uap tanpa merusak komponen minyak atsiri karena panas yang berlebihan. Proses ini memastikan bahwa minyak atsiri yang dihasilkan tetap murni dan tidak terdegradasi oleh suhu yang terlalu tinggi atau waktu yang terlalu singkat. Hasil destilasi terdiri dari minyak atsiri dan air. Air dipisahkan dari minyak atsiri untuk memperoleh minyak atsiri murni tanpa kontaminasi, memastikan kualitas produk akhir lebih baik. Kehadiran air dalam minyak atsiri dapat memicu pertumbuhan mikroorganisme dan mempercepat degradasi, sehingga membuat minyak atsiri tidak stabil dan memiliki umur simpan yang pendek. Selanjutnya yaitu hasil pengamatan. Di sini kita dapat melihat seperangkat alat dari destilasi uap. Yang pertama yaitu ada pemanas, di mana fungsinya untuk meningkatkan suhu suatu bahan dalam percobaan. Kemudian ada labu alas bulat yang digunakan untuk mencampur bahan kimia dengan aman atau untuk menampung cairan dalam proses pemanasan. Selanjutnya yaitu ada labu destilasi. Alat ini digunakan dalam proses destilasi untuk memisahkan campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Selanjutnya ada termometer, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Kemudian ada jembatan penghubung, di mana jembatan penghubung ini digunakan dalam proses destilasi untuk menghubungkan labu destilasi dengan kondensor. Kemudian ada statif, di mana statif digunakan untuk menopang berbagai peralatan laboratorium agar tetap stabil saat digunakan. Selanjutnya yaitu kondensor, di mana kondensor ini digunakan untuk mendinginkan uap menjadi cairan dalam proses destilasi. Selanjutnya yaitu klem, yang digunakan untuk menjepit atau memegang peralatan laboratorium pada statif. Kemudian ada air keluar, menunjukkan tempat keluarnya air pendingin dari kondensor, dan air masuk menunjukkan tempat masuknya air pendingin ke dalam kondensor. Selanjutnya yaitu ada keran, digunakan untuk mengatur aliran air atau cairan lainnya. Dan yang terakhir yaitu gelas penampung, di mana gelas penampung ini digunakan untuk menampung cairan yang telah didestilasi atau hasil reaksi kimia. Baik, selanjutnya analisis data. Didapatkan hasil yaitu 250 gram berat sampel jeruk sunkist, 19,81 gram berat botol pial, dan 2,52 gram berat minyak atsiri. Dari hasil tersebut dapat dilakukan perhitungan untuk menentukan persen redemen dari minyak atsiri. Pertama, dengan menghitung berat minyak atsiri dengan rumus, gram minyak atsiri jeruk sunkist sama dengan berat botol pial ditambah dengan minyak hasil destilasi dan dikurangi dengan berat botol pial, sehingga menghasilkan 2,52 gram. Kemudian, menghitung persentase minyak atsiri pada jeruk sunkist dengan rumus persen minyak atsiri jeruk sunkist sama dengan berat minyak atsiri dibagi dengan berat awal sampel dikali 100%, sehingga menghasilkan 1,68%. Selanjutnya pembahasan. Praktikum yang telah dilakukan yaitu ekstraksi dan analisis senyawa limonene dari kulit jeruk sunkist dengan menggunakan destilasi uap dan gizi MS, bertujuan untuk mengisolasi dan menganalisis senyawa limonene dari kulit jeruk sebagai obat kolesterol. Kulit jeruk didestilasi selama 180 menit pada suhu 100 derajat Celcius, menghasilkan minyak atsiri yang kemudian dipisahkan dari air untuk memastikan kemurnian dan kualitasnya. Minyak atsiri yang didapatkan seberat 2,52 gram atau 1,68% dari berat sampel. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa destilasi uap dan analisis gizi MS efektif untuk mengekstraksi dan menganalisis senyawa limonene dari kulit jeruk sunkist. Berat minyak atsiri yang didapatkan yaitu 2,52 gram atau sebanyak 1,68%. Senyawa limonene dapat menurunkan kadar kolesterol tanpa efek samping. Selanjutnya acara 2 yang berjudul ekstraksi dan analisis senyawa-senyawa non-volatil pada bunga telang menggunakan metode sokletasi dan GCMS.
Dilansir dari rri.co.id, jumlah penderita diabetes di Indonesia mencapai 20 juta orang pada tahun 2024, yang dimana bunga telang berpotensi untuk menyembuhkan luka diabetes, karena memiliki senyawa kaempferol, quercetin, dan klitorin. Bunga telang dikenal sebagai tanaman yang kaya akan senyawa kimia seperti alkaloid, flavonoid, triterpenoid, maupun fenol. Senyawa-senyawa tersebut terbukti memiliki banyak manfaat farmakologis, yang dimana termasuk sebagai antioksidan, antidiabetes, antiinflamasi, dan juga antibakteri. Senyawa-senyawa non-volatil pada bunga telang memiliki kontribusi yang sangat banyak terhadap aktivitas biologisnya, yang dimana alkaloid tersebut berperan dalam menghambat sintesis dinding sel bakteri yang menyebabkan lisis dan kematian pada bakteri. Metode yang efektif untuk menghasilkan senyawa-senyawa bioaktif pada bunga telang yaitu ekstraksi menggunakan metode sokletasi, yang dimana sokletasi tersebut berlangsung secara berulang sehingga menghasilkan senyawa yang sangat murni. Menurut Purnomo dan kawan-kawan pada tahun 2023, metode sokletasi ini memiliki banyak keuntungan, yaitu dapat mengefisiensi waktu dan juga mengoptimalkan senyawa yang akan didapatkan. Adapun prosedur pada praktikum ini terdiri dari dua tahapan. Yang pertama adalah preparasi sampel dan yang kedua adalah proses ekstraksi. Preparasi sampel dimulai dengan pengumpulan bunga telang yang kemudian dicuci hingga bersih sampai tidak ada kotoran yang tersisa pada bunga telang. Kemudian bunga telang yang sudah bersih dikering anginkan selama 2-3 hari pada suhu ruang. Bunga telang yang sudah kering kemudian di blender hingga halus. Hasil blenderan tadi diayak menggunakan ayakan 60 mesh untuk mendapatkan serbuk yang lebih halus lagi. Tahapan yang kedua yaitu proses ekstraksi, di mana pada tahapan ini serbuk bunga telang ditimbang sebanyak 50 gram, lalu dibungkus dengan kertas saring, dan dimasukkan ke selongsong pada alat soklet. Pada labu alas bundar yang sudah dipasang ke alat soklet, dimasukkan pelarut etanol 96% sebanyak 500 ml, dan dipanaskan dengan mantel pemanas hingga mendidih. Biarkan pelarut menguap, mengembun, dan menetes kembali ke timbel berisi bunga telang. Sokletasi dilakukan pada suhu 70 Celcius selama 3 jam hingga tetesan siklus tidak berwarna. Ekstrak yang diperoleh kemudian disaring dan filtrat diuapkan dengan rotary evaporator dan oven sehingga didapatkan ekstrak yang lebih kental. Ekstrak kental yang didapatkan kemudian diuap pada water bath hingga diperoleh berat konstan. Selanjutnya yaitu hasil pengamatan. Pada kali ini kami akan membahas bagian-bagian dari alat soklet. Dapat dilihat pada PPT. Yang pertama yaitu menunjukkan selang masuk. Selang masuk ini berfungsi untuk mengalirkan air dingin masuk ke kondensor agar proses kondensasi uap larut dapat terjadi. Yang kedua yaitu kondensor yang berfungsi untuk mendinginkan uap larut sehingga kembali menjadi cairan dan dapat digunakan kembali pada proses ekstraksi. Yang ketiga yaitu timbal berfungsi untuk menahan alat soklet agar tetap stabil selama proses ekstraksi berlangsung. Yang keempat yaitu selang keluar untuk membuang air panas dari kondensor setelah menyerap panas dari uap pelarut. Kemudian sampel. Sampel ini bahan baku yang akan diekstraksi untuk mendapatkan senyawa tertentu. Pada acara ini, sampel yaitu bunga telang. Nomor 6, sifon, yang berfungsi untuk mengembalikan pelarut yang sudah digunakan untuk melarutkan sampel kembali ke labu alas bundar setelah mencapai batas tertentu, serta menjaga siklus berjalan secara otomatis. Pada gambar 7 yaitu pipa F. Pipa F ini berfungsi untuk penghubung antara dua labu alas bundar dan badan soklet, yang memungkinkan uap pelarut naik ke kondensor dan cairan pelarut turun ke tempat sampel. Nomor 8 menunjukkan labu alas bundar. Labu alas bundar ini sebagai wadah untuk menampung pelarut selama proses pemanasan penguapan. Selanjutnya yaitu pelarut pada nomor 9 sebagai media untuk melarutkan senyawa yang diinginkan dari sampel. Pemilihan pelarut ini disesuaikan dengan sifat senyawa yang akan diekstraksi. Yang terakhir yaitu heating mantle atau mantel pemanas sebagai sumber panas untuk memanaskan labu alas bundar sehingga pelarut dapat menguap dan masuk ke bagian kondensor. Pada analisis data didapatkan rendeman bunga telang, yang dimana rendeman dapat dihitung dengan berat ekstrak dibagi dengan berat sampel dikali 100%. Berat ekstrak sejumlah 2,73 gram dibagi dengan berat sampel sejumlah 18,74 gram dikali 100% dan didapatkan hasil 14,5%.
Pembahasan dalam praktikum ini dimulai dengan mengidentifikasikan bahwa bunga telang mengandung antosianin sebagai senyawa aktif utama. Antosianin adalah pigmen alami yang dapat berubah warna tergantung pada pH lingkungannya. Senyawa antosianin dapat dipisahkan dengan cara ekstraksi menggunakan metode sokletasi, di mana sokletasi ini adalah metode ekstraksi yang menggunakan pelarut untuk memisahkan senyawa terlarut dari bahan padat. Proses ini melibatkan pemanasan pelarut hingga menguap, kemudian uap tersebut didinginkan dan kembali menjadi cairan yang selanjutnya jatuh kembali ke bahan padat. Ekstraksi yang dilakukan dengan metode sokletasi ini menggunakan etanol pada suhu 70 derajat Celcius selama 3 jam. Untuk memastikan efisiensi tanpa merusak senyawa sensitif, preparasi meliputi pengeringan di tempat teduh untuk menjaga kualitas senyawa aktif dan pengecilan ukuran bahan agar pelarut bekerja secara optimal. Berdasarkan perhitungan dengan membagi berat ekstrak dengan berat sampel dan mengalikannya dengan 100%, diperoleh hasil rendemen sebesar 14,5%. Nilai ini lebih kecil dari teori karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu senyawa antosianin yang diekstraksi bersifat sensitif terhadap suhu dan waktu, sehingga dapat terdegradasi selama proses ekstraksi jika kondisi ini tidak diatur secara baik. Selain itu, efisiensi pelarut etanol yang digunakan juga dapat mempengaruhi hasil. Jika konsentrasi etanol tidak optimal, kemampuan pelarut untuk menggunakan senyawa antosianin akan berkurang. Terakhir, kehilangan senyawa selama proses ekstraksi dan pemisahan seperti penguapan atau filtrasi juga dapat berkontribusi pada rendahnya rendemen akhir. Oleh karena itu, untuk meningkatkan rendemen perlu dilakukan optimasi pada kondisi ekstraksi yang digunakan. Berdasarkan materi yang telah dipaparkan, metode sokletasi adalah metode yang sangat efektif untuk memisahkan komponen bioaktif pada bunga telang. Metode ini sangat efisien karena dapat melalui interaksi kontinu pelarut dengan bahan padat. Akan tetapi, analisis menggunakan GCMS untuk mengidentifikasi senyawa tersebut tidak dilakukan pada praktikum ini. Berikutnya yaitu acara 3 dengan judul Destruksi dan Analisis Logam Timbal pada sampel kerang hijau Pernaviridis menggunakan spektrofotometer serapan atom atau AAS. Kerang hijau merupakan salah satu hasil laut yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Pada tahun 2016, terjadi kasus di mana puluhan warga keracunan usai memakan kerang hijau. Diduga, kerang hijau mengandung logam berat seperti timbal dengan kadar yang tinggi sehingga menyebabkan warga mengalami gejala mual, muntah, dan pusing. Selanjutnya yaitu landasan teori, di mana sebelumnya kerang hijau diduga mengandung logam berat seperti timbal, sehingga menyebabkan keracunan. Di sini Muraya DKK 2018 menyebutkan kerang dapat mengakumulasi logam berat dalam tubuhnya melalui makanan, air, dan sedimen di sekitarnya. Kandungan logam berat seperti timbal pada sampel kerang hijau dapat dianalisis dengan metode destruksi basah menggunakan asam kuat seperti H2SO4, HCl, dan HNO3, serta menggunakan spektrofotometer serapan atom untuk mengukur kadar logam berat pada sampel. Spektrofotometer serapan atom mengukur kadar logam berdasarkan kemampuan atom bebas untuk menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Selanjutnya, alat dan bahan praktikum. Adapun alat-alat yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu gelas kimia 100 ml, gelas ukur 50 ml, hot plate, kertas saring, labu ukur, mortar dan alu, pipet tetes, pipet volume 1 ml, pipet volume 10 ml, pisau, rubber bulb, perangkat spektrofotometer serapan atom, dan timbangan analitik. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu Aquades, HCl 37%, HNO3 65%, H2SO4 pekat, PbNO3 2 kali, dan sampel kerang hijau. Selanjutnya yaitu prosedur di mana ada 4 tahapan yang dilakukan dalam analisis kandungan logam menggunakan spektrofotometer serapan atom. Yang pertama yaitu pengabuan secara basah atau metode destruksi, di mana daging kerang hijau dipotong kecil-kecil, kemudian ditimbang sebanyak 0,1 gram.
Kerang hijau kemudian dimasukkan ke dalam tabung dan ditambahkan H2SO4 sebanyak 8 mili, kemudian dipanaskan menggunakan hot plate di dalam lemari asam hingga warna larutannya bening. Langkah kedua yaitu penyiapan larutan contoh, di mana hasil destruksi tadi ditambahkan dengan HCl, kemudian dipanaskan dengan penangas air hingga kering, kemudian residu keringnya ditambahkan dengan HCl sebanyak 5-10 ml dan Aquadex sebanyak 50 ml. Larutan kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur dengan disaring. Setelah itu, ditambahkan Aquadex hingga tanda batas. Langkah ketiga yaitu pembuatan kurva kalibrasi di mana larutan induk Pb12 dimasukkan ke dalam 5 labu ukur dengan jumlah 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, dan 5 ml. Kemudian masing-masing labu ukur diencerkan dengan Aquadex hingga tanda batas. Kemudian larutan diukur pada panjang gelombang 283,5 nanometer dengan alat AAS. Langkah keempat yaitu pengukuran dengan spektrofotometer serapan atom, di mana larutan contoh yang dibuat tadi diukur pada panjang gelombang 283,5 nanometer dengan alat AAS. Selanjutnya hasil pengamatan, di mana pada gambar pertama bisa diperhatikan pada slide yaitu gambar pengabuan cara basah, dan yang kedua yakni gambar kedua pada slide yaitu gambar penyiapan larutan contoh. Selanjutnya ketiga yaitu penentuan konsentrasi sampel menggunakan alat spektrofotometri serapan atom, di mana bisa diperhatikan terdapat dua tabel. Yang pertama tabel nilai absorbansi pada larutan standar untuk Pb2+, dan tabel kedua yaitu tabel absorbansi untuk larutan sampel kerang hijau. Selanjutnya analisis data. Berdasarkan nilai absorbansi yang telah didapatkan pada nilai standar sebelumnya, diplotkan ke dalam kurva regresi linier sehingga didapatkan nilai Y sama dengan AX plus B. Di mana dalam hal ini didapatkan Y sama dengan 0,0178X min 0,015 dan R kuadrat sama dengan 0,9898. Berdasarkan persamaan garis lurus Y sama dengan AX plus B, didapatkan A sama dengan 0,0178 dan B sama dengan 0,015 dan Y adalah absorbansi sedangkan X merupakan konsentrasi, sehingga nilai absorbansi pada sampel kerang hijau dimasukkan pada persamaan ini sehingga didapatkan konsentrasi atau kadar logam timbal pada sampel kerang hijau ini didapatkan sebesar 1,067 ppm. Selanjutnya yaitu pembahasan. Praktikum ini bertujuan untuk menganalisis kadar timbal dalam kerang hijau menggunakan spektrofotometer serapan atom dengan panjang gelombang 283,2 nanometer. Proses analisis meliputi destruksi basah menggunakan asam sulfat dan HNO3 untuk menghilangkan senyawa organik yang terkandung dalam kerang hijau dan dilanjutkan dengan pelarutan menggunakan HCl pekat. Kemudian pengukuran absorbansi sampel menggunakan AAS dan menghasilkan nilai absorbansi timbal yang diperoleh 0,004 dengan koefisien korelasi sebesar 0,9986 yang menunjukkan bahwa hubungan tersebut linier yang sangat kuat antara konsentrasi dan absorbansi. Dari persamaan kurva kalibrasi Y sama dengan 0,0178X min 0,015Y, konsentrasi timbal dalam sampel dihitung sebesar 1,067 ppm, yang dimana nilai tersebut sedikit melebihi batas SNI yaitu sebesar 1 ppm. Demikian, kadar tersebut masih relatif aman tetapi perlu perhatian lebih karena kerang hijau dapat mengakumulasikan logam berat dari lingkungan sekitarnya. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan praktikum yang telah ditentukan, dapat disimpulkan bahwa spektrofotometer serapan atom atau SSA efektif dalam menentukan kadar logam timbal pada sampel kerang hijau. Hasil analisis menunjukkan bahwa kadar sampel logam timbal pada sampel kerang hijau yakni sebesar 1,067 ppm, di mana kadar sebesar ini sedikit melebihi batas aman yang telah ditentukan oleh SNI atau Standar Nasional Indonesia nomor 7387 tahun 2009 yakni sebesar 1 ppm. Terima kasih telah menyaksikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar.